Selamat berjumpa kembali bersama saya di dalam channel Jalan Kehidupan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari seorang bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana caranya agar iman saya bisa bertumbuh? Padahal saya sudah menjadi anggota gereja bertahun-tahun." Pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang candaan atau bergurau. Tetapi bagi saya pertanyaan ini sulit. Kenapa? Karena yang menanyakan pertanyaan ini adalah orang yang sudah lama menjadi anggota gereja atau orang yang sudah lama menyebut diri sebagai orang beragama. Pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang sepele, tapi juga mungkin pertanyaan bagi kita semua. Dan kita pasti juga bertanya bagaimana caranya agar iman kita bisa kuat, bertumbuh, dan tentu menghasilkan buah yang diharapkan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ada slide, nanti sebentar saya akan screenshot dan kita akan belajar bersama-sama. Dan tema yang akan saya bawa di dalam pertemuan ini adalah bertumbuh dalam karunia rohani. Ayat Alkitab yang menjadi landasan atau menjadi referensi untuk kita bisa baca itu dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iman timbul dari pendengaran. Ya. Dan apa yang kita dengar? Yaitu kita mendengar firman Kristus. Nah, firman Tuhan. Firman yang disampaikan oleh Kristus. Itulah yang akan memberikan pertumbuhan iman kepada kita. Nah, saudara, iman ini bukan berasal dari kita, tapi iman juga adalah pemberian Tuhan. Setiap kita, setiap saudara, kita sudah memiliki apa yang disebut bibit iman. Nah, ada di dalam diri kita masing-masing. Apakah bibit iman itu disiram agar dia bisa bertumbuh atau dibiarkan supaya mati? Mengapa demikian? Kita mengingat kembali tentang sejarah kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita ingat kembali sejarah itu. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menciptakan manusia itu segambar serupa dengan Dia. Allah memberikan sifat-sifat Allah ke dalam diri manusia
sehingga manusia itu mirip dengan Allah. Dalam arti sifat atau karakter. Nah, tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa merusak semua sifat yang ada, sifat baik dari Allah yang ada pada manusia. Nah, sehingga manusia tidak lagi hidup taat, tidak lagi menikmati kemuliaan Allah, tapi manusia justru menjadi musuh Allah. Nah, iman, percaya, ya, yang ada di dalam diri manusia itu dirusak oleh dosa, sehingga iman ini bagaikan tanaman atau tumbuhan yang kerdil, ya, ya, bibit yang antara hidup atau mati. Nah, jadi saya gambarkan di sini itu seperti bibit, ya, benih tanaman yang masih kecil, yang hampir mati, tergantung sang pemilik daripada tanaman itu. Apakah dia mau siram, dia mau rawat supaya bibit atau tumbuhan itu tidak jadi mati, tetapi dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah, atau dibiarkan supaya dia mati. Nah, ini kita akan kaitkan dengan predestinasi, ya. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, Allah tidak menyelamatkan, Allah tidak berkewajiban untuk menyelamatkan semua manusia, ya. Allah hanya memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Allah memilih sebagian orang, saya pakai istilah Allah menyiram iman yang sudah dirusak oleh dosa itu. Sebagian orang, iman dari sebagian orang yang sudah dirusak oleh dosa, sehingga mereka yang dipilih ini imannya mulai bertumbuh. Ya. Nah, disiram dengan apa? Dengan firman Tuhan. Maka di bagian Alkitab yang lain kita mengatakan bahwa firman itu adalah air hidup. Ya, firman itu adalah air hidup yang menyiram, ya, iman kita yang sudah dirusak oleh dosa dan hampir mati, ya, sehingga iman itu kembali bertumbuh. Sementara bagi mereka yang tidak dipilih oleh Allah, Allah biarkan, ya, bagi mereka yang tidak mendapat kasih karunia dari Allah, dibiarkan oleh Allah, sehingga iman mereka bukan bertumbuh, tetapi sebaliknya menjadi mati. Maka mereka akan terus-menerus menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Dengan demikian mereka menerima keadilan Allah, yaitu murka Allah bagi orang berdosa. Ya. Keadilan Allah. Firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Mereka menerima itu. Tetapi bagi saudara dan saya yang dipilih oleh Tuhan, kita diberikan firman, sehingga iman kita mulai bertumbuh. Sedikit demi sedikit tunas mulai keluar, bertumbuh dan menjadi besar. Dengan demikian, kita boleh menikmati kasih dan kemurahan Allah. Nah, apa itu iman?
apa itu iman. Di dalam Alkitab dikatakan iman adalah dasar dan bukti. Ya. Nah, iman adalah dasar dan bukti. Nah, secara sederhana saya akan mengatakan bahwa iman itu adalah kepercayaan. Ya. Percaya kepada sesuatu yang memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan kita. Maka semua orang boleh berbicara tentang iman. Ya. Semua orang boleh berbicara tentang iman. Semua orang boleh mengatakan bahwa dirinya beriman. Tapi kepada siapa? Kita akan lihat nomor 3 nanti ya. Nah, dari mana iman itu berasal? Ya. Ajaran Kristen, Alkitab mengajar bahwa iman itu bukan berasal dari kita. Iman yang sejati itu bukan berasal dari diri kita, tapi dari Allah. Ya. Allah yang memberikan iman di dalam hati kita, sehingga kita bisa beriman kepada Dia. Bagi orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah, bagi orang-orang yang tidak dipilih oleh Allah, apakah mereka memiliki iman? Ya, mereka memiliki iman. Iman berasal dari mana? Dari dunia, dari mereka sendiri. Lalu apa fokus iman mereka? Atau mereka beriman kepada siapa? Tentu beriman kepada hal-hal yang mereka percaya. Ya. Hal-hal yang dianggap sebagai memiliki kekuatan yang melampaui. Hal-hal supranatural. Ya. Percaya kepada gunung-gunung, kepada pohon-pohon. Percaya kepada batu-batu dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita orang-orang Kristen, fokus iman kita bukan diri kita. Fokus iman kita bukan kepada alam semesta. Tapi fokus iman kita adalah kepada Allah Tritunggal. Kita percaya kepada Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Nah, jadi fokus iman kita adalah Allah Tritunggal. Oke? Nah, apakah iman itu? Dalam Ibrani, pasal yang ke-11, ayat 1, dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman adalah dasar. Ya. Kita akan lihat. Ya. Nah, iman itu adalah dasar. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Nah, ketika saudara melihat gambar ini, saudara pasti bingung. Tapi bagi orang yang berprofesi sebagai tukang bangunan, mereka ngerti. Mereka mengerti begitu lihat gambar ini. Mereka tahu gambar ini apa. Gambar ini adalah dasar daripada sebuah bangunan. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Waktu orang membuat bangunan, orang akan gali begitu dalam. Lalu apa yang diletakkan di dalam kuburan, di dalam tanah itu, besi-besi yang begitu besar, begitu banyak. Lalu dikasih semen campuran dan lain sebagainya. Mungkin ada jutaan, puluhan juta, bahkan ada miliaran. Ya, kalau tergantung gedungnya. Kalau gedungnya itu besar, maka kemungkinan ada sekian miliar ya yang tersimpan atau terkubur di dalam tanah.
Nah, ini sangat penting. Kenapa? Kalau dasar daripada bangunan ini tidak kuat, maka bangunan yang akan dibangun itu pasti akan runtuh. Karena apa? Dasarnya tidak kuat. Maka setiap bangunan yang besar, bangunan yang tinggi, itu memiliki dasar fondasi yang kuat. Jadi kalau kita mau buat bangunan yang besar, jangan tanggung-tanggung. Jangan takut rugi, ya. Memang kalau kita ingin bangunan itu kuat, maka kita harus berkorban, ya, pikiran, tenaga, uang dan lain sebagainya, ya. Untuk apa? Supaya dasar bangunan itu menjadi kuat. Ya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti ini, ya. Besi-besi diikat dengan begitu rapi, ya, begitu rapat, ya, dikubur di dalam tanah, dikasih campuran yang begitu berkualitas. Supaya apa? Penopang bangunan itu bisa menjadi kokoh. Ini adalah dasar. Ini adalah fondasi daripada bangunan. Jika ini kuat, maka kita akan melihat bangunan-bangunan seperti ini. Nah, mungkin saudara tahu bangunan-bangunan ini di kota-kota besar, ya. Wah, mungkin kita akan mengatakan bangunan itu begitu megah, begitu luar biasa. Bangunan itu berdiri dengan begitu kokoh karena memiliki dasar yang kuat. Seandainya dasarnya tidak kuat, tidak mungkin bangunan itu berdiri demikian kokoh. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah dasar iman yang teguh. Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh. Teguh artinya kokoh. Teguh itu sama dengan kuat. Nah, jika iman kita dibangun di atas dasar firman Allah, dibangun di atas dasar Kristus Yesus, maka iman kita akan menjadi kokoh, teguh, berdiri. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, godaan zaman, kita bukan hanya di dalam arus zaman, tapi justru kita akan bertahan. Bukan zaman yang merubah hidup kita, tapi kita yang akan mempengaruhi zaman yang bengkok, zaman yang tidak benar, zaman yang cenderung ke hal-hal yang negatif, zaman yang cenderung membawa manusia untuk menjadi musuh Allah. Justru di tengah-tengah zaman ini kita ada. Maka kita memerlukan iman yang kokoh. Kita memerlukan iman yang kuat. Kita memerlukan dasar iman yang teguh. Dasar iman yang kuat. Dengan demikian, kita tidak hanyut di dalam zaman, tapi kita akan mempengaruhi zaman ini kembali memuliakan Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saudara memperhatikan dua tanaman yang ada, apa bedanya pohon dan kelapa? Sama-sama menghasilkan buah, ya, sama-sama bertumbuh, tapi kekuatan daripada kedua pohon ini sangat berbeda. Pohon pisang gampang sekali untuk tumbang. Kenapa?
ketika angin kencang datang, menerpa pohon ini, tidak sedikit pohon pisang yang tumbang karena akarnya tidak dalam. Tapi pohon kelapa, sekalipun dia bertumbuh di pasir di tepi laut, dan dia diterpa dengan angin yang begitu kencang, tetapi pohon kelapa tetap teguh, tetap tegak berdiri. Mengapa? Karena akarnya begitu mengikat, begitu mendalam, mengikat dengan tanah, kedalaman tanah. Nah, mari kita lihat slide saya yang berikut. Akar iman yang sejati adalah iman yang terus-menerus berakar di dalam Kristus. Sekali lagi, iman yang sejati adalah iman yang terus-menerus berakar di dalam Kristus. Jika iman kita berakar, semakin mengikat, bersatu, semakin mendalam di dalam Kristus, maka kita akan tetap berdiri teguh. Kita tidak akan goyah. Tetapi jika iman kita tidak berakar di dalam Kristus, maka kita akan gampang sekali jatuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang sejati adalah iman yang kuat di atas dasar Kristus, berakar di dalam Kristus, dan bertumbuh di dalam Kristus, dan pada akhirnya berbuah di dalam Kristus. Iman sebagai bukti. Ya, sebagai bukti. Apakah saudara percaya bahwa Allah itu ada? Hanya imanlah yang memberikan jawaban. Ketika kita mengatakan, ya saya percaya Allah ada, itu adalah bukti daripada iman. Apakah saudara percaya bahwa pada waktu saudara berdoa, pengakuan dosa, Allah sudah mengampuni dosamu? Percaya? Ya. Kita akan katakan ya, amin. Mengapa? Itu adalah bukti iman. Apakah saudara percaya bahwa saudara yang percaya kepada Kristus Yesus, saudara akan masuk surga? Imanlah. Ketika kita mengatakan, menjawab pertanyaan ini dengan tegas, ya saya percaya saya akan masuk surga karena Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Itu adalah bukti daripada iman. Kita tidak pernah lihat surga. Kita tidak pernah tahu di mana itu surga. Tetapi kita percaya bahwa setiap kita yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Juru Selamat, kita pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iman yang sejati harus melewati proses dan dengan pertolongan Roh Kudus. Iman itu harus melewati proses. Untuk membuktikan kemurnian iman, harus melalui penderitaan. Sama seperti emas. Nah, mari kita baca ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya.
Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Iman harus dimurnikan di dalam perapian yang menyala-nyala. Iman harus melewati kesulitan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, kita terus percaya bahwa Allah lebih besar daripada segala persoalan, masalah yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu bagi kami. Firman-Mu hari ini kiranya menolong kami untuk bisa mengerti dan memahami dengan jelas apa itu iman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.